Rahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu-ibu, sekarang kita ulang kembali ya. Iya, Pak. Atimul hajjah. Mungkin sudah hafal ini. Apa itu bacaannya? Coba kita baca ayat 170. 196. 196 ya. 6. Oh ya, 196. Yang panjang ya. Iya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famas taysara minal hajj wala tahliqu rusakum hatta yablughal Hadi mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi azam ya, azam bihi azam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusukin fa iza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hajji faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin iza raja'tum tilka asyaratun kamilah zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ya. Syadidul iqab. Nah, coba ini diulang kembali ya. Jadi ini wa atimmu. Jadi banyak tugas-tugas yang disuruh. Jadi atimmu ini diulang lagi. Bentuk kata kerjanya, bentuk apa ini kata kerjanya? Amar. Bentuk kerjanya fi'il amar. Fi'il amar. Ya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya hum. Antum. Antum. Ya, salah, Pak. Fa'ilnya antum. Nah. Sudah itu al-hajjah. Bentuk kata ini, bentuk kata apa nih? Isim. Atau kata benda. Kata benda. Nah, fungsinya jadi apa? Ya, maf'ul bih. Kalau waw ini waw apa namanya? Waw ataf. Kalau umrata jadi apa gunanya? Maf'ul juga. Maf'ul. Menjadi maf'ul. Ya. Kalau lillahi, susunan lillahi, apa itu susunan lillahi? Jar majrur. Jar majrur. Nah, kalau ini kan berbentuk jumlah atau susunan. Ya. Ini jumlahnya jumlah, kita kenal jumlah yang garis besarnya hanya dua. Pertama, jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah.
Kalau ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Fi'liyah. Ya. Apa yang dikatakan jumlah fi'liyah? Ada fa'il fi'il. Fi'il terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il. Nah, itu pangkalnya. Kalau jumlah ismiyah, Mubtada khabar. ya mubtada khabar. Kalau mubtada biasanya kan kata benda itu di muka. Benda. Ya. Apakah kata benda penunjuk atau kata benda dhamir atau kata benda nyata zahir. Nah, tapi kalau fi'il fa'il mungkin dia fi'il madi, mungkin fi'il mudhari, mungkin fi'il amar. Apa bedanya kalimat kalau bentuk jumlah fi'il fa'il dengan mubtada khabar? Ini jumlah fi'il fa'il kan? Iya. Ya. Apa maksudnya kalau begini? Kalau fi'il fa'il penekanannya pada pekerjaannya. Ya, pekerjaannya dan tidak Siapa yang melakukan dia berlaku apanya? Masanya. Berlaku menunjukkan waktu. Waktu. Ada. Misalnya begini. Dan kamu sempurnakanlah atau menyempurnakanlah kamu akan haji dan umrah karena Allah. Menyempurnakan ini terus kerjanya atau waktu tertentu? waktunya. Kerja dan waktu. Waktunya. Itu saja. Batu Bapak. Kerja dan waktu. Kerja dan Kerjanya. Haji itu saja guru. Sampai di rumah tidak disempurnakan lagi. Iya, waktu mengerjakan itu menyempurnakan dia. waktu ya. Ada. Ya, cuma kalau nanti bekasnya itu kan lain persoalan. Iya. Pengamalannya. Itu misalnya kalau di surat apa itu surat 61 kan ada itu terakhir apa itu sabbahalillahi ma fis samawati. Apa isim fa'il? Isim fa'il atamma ini apa? Isim Atamma. Atamma yu'atimmu terus Timu. apa isim fa'ilnya? Isim fa'ilnya. Lima. Ya, Atamma. Itu Pak. Timmatun. Iman. Sama. Kan sudah 4 huruf ini. Ya. Apa? Timamatun. Itima. Ini Pak masdarnya kalau timamatun masdarnya ya Pak. Iya. Sallama yusallimu taslima. Isim fa'ilnya Mutimmu. mutimmu. Iya. 4 huruf ya. Ya. Mutimmu. Ya. Kalau mutimmu berarti apa artinya itu? Orang yang menyempurnakan. Ya. Misalnya ada ayat dalam surat Shaf itu surat 61 ya. Wallahu mutimmu nurihi gitu. Walau karihal kafirun. Ya, walau karihal kafirun. Kan wallahu mutimmu. Kalau wallahu mutimmu jumlah apa itu? Mubtada khabar. Kabar. Mubtada khabar. Apa bedanya kalau wallahu mutimmu dengan atamma itu? Atamma. Allah. Berarti kan jumlah ismiyah. Ismiyah. Berarti Allah menyempurnakan nur bagaimana? Setiap masa. Ya, tidak ada batasnya. Jadi itu bedanya. Jadi kalau atimul hajj ini waktu mengerjakan itu disempurnakan. Kalau yang wallahu mutimmu berarti memang sudah melekat. Itu makanya kalau sudah muslim itu sudah melekat. Tapi kalau sudah aslamu itu belum. Bisa saja nanti waktunya menerangkan bahwa waktu itu dia tunduk. Tapi kalau sudah muslimun memang nggak memakan waktu, sudah melekat sama dia. Itu bedanya. Nah, jadi menyempurnakan ini waktu melaksanakan haji dan umrah itu ya memang
seluruh mulai dari kegiatan A sampai Z itu disempurnakan. Cuma persoalannya kan di bawah ada halangan, kan gitu. Kalau sholat ada nggak disebutkan disempurnakan? Ada. Ada ayatnya nggak? Sempurnakanlah ruku dan sujud. Hah? Ada tuh sempurna, bahasanya sempurna ruku dan sujud. Yang ada kan, yang jelas apa yang ada? Aqimus shalah. Ya, dirikan. Wa yuqimu boleh, iqamah boleh. Nah, dirikanlah sholat. Nah, jadi memang berdiri sholat, maksud berdiri dalam hidupnya. Tapi kalau ini enggak disebut berdiri, cuma sempurna. Nah, jadi itu makanya kalau sholat mulai takbir sampai salam tidak pula berpisah-pisah. Misalnya sholat Jumat, sholat Maghrib, sholat Zuhur, satu paketnya. Kalau yang ibadah haji sama umrah, apakah satu jenis saja? Enggak. Ah, Banyak kegiatannya. banyak kegiatan, malah ada jedanya lagi. Ya. Nah, itu makanya ini sesudah ini itu, sesudah itu lagi gitu. Jadi itu makanya di sini penyempurnaan itu maka disebut dengan harus dengan lillah. Itu yang sedikit ya. Sampai di sini kalau fi'il amar itu kan wajib Dikerjakan. Jadi wajib menyempurnakan apa? Sebenarnya di sini pengertiannya kalau atimul hajjah, sempurnakanlah akan ibadah haji, bukan menunjukkan wajib haji di sini dan umrah. Pelaksanaannya. Ya, pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu jangan tanggung-tanggung, jangan asal gitu. Jangan asal. Kan gitu, jangan asal. Ya. Jadi kalau sudah belajar kita rukun dan syarat, sudah itu masuk juga ini. Sebenarnya kesempurnaannya itu bukan secara syariat saja. Jadi sempurna pula dengan isinya, isi hakikatnya. Kan sholat begitu juga. Maka disebut berdiri bukan mengerjakan sholat, mendirikan sholat supaya melekat dalam hidupnya. Nah, kemudian kalau haji dan umrah misalnya, taruhlah misalnya kan umrah ini hanya untuk pemanasan, maksudnya awal atau penggembiranya gitu. Untuk sama seperti sholat sunat. Ya. Ini kan terdiri dari rukun Islam. Ada nggak hubungannya haji dengan syahadat? Haji dengan syahadat. Yang pertama rukunnya kan syahadat. Rukun Islam. Ya. Ya. Rukun Islam berapa? 5. 5. Yang dikatakan rukun apa? Wajib. Rukun. Kalau bahasa secara berpikir kita, apa yang dikatakan? Kan rukun itu bagian anggota. Maksudnya komponen. Ya. Jadi kalau yang rukun Islam berarti ada berapa tadi? 5. 5. Nah, berhubungan nggak satu sama lain yang 5 itu? Berhubungan. Iya, berhubungan. Misalnya syahadat. Syahadat itu apa? Pengakuan. Pengakuan. Itu sholat. Ya, pengakuan. Kalau pengakuan kan bukan di lidah saja, kan pengakuan betul dari lubuk hati yang dalam kan gitu. Iya, Pak. Sudah diakui, terus yang rukun kedua Dikerjakan di sholat. iya sholat. Sholat pun kan ada juga bukan di luarnya saja. Kalau kajian fikih memang kalau mulai takbir sampai salam sudah ada rukun syaratnya sudah sah. Nah, sesudah itu sudah berdiri sholatnya, sudah itu apa lagi?
Puasa. Rukunnya puasa. Iya, iya puasa. Iya. Iya Pak, puasa. Ah, yang puasa itu yang isinya apa itu sebenarnya? Kan menahan. Menahan. Ah, Iya. yang menahan itu sebenarnya tujuannya ada kepada yang dua itu apa enggak? Iya Ada. Pak. Ada Pak. Apa hubungannya itu kepada syahadat dan sholat? Supaya melengkapi. Ya, Karena- supaya syahadatnya itu pas, dia sholat. Supaya sholatnya itu pas, dia Iya. puasa. Bagaimana hubungannya itu? Patuh, kepatuh. Iya, semuanya kan patuh jadinya. Biasanya pengakuan itu tidak akan betul, begitu juga sholat. Kalau nafsunya, Tidak terkendali. itu dia. Tidak terkendali. Hmm. Jadi mulut bergerak-gerak, pengakuan bisa saja 1000 janji, 1000 bisa sebutkan, maka nafsukanlah. Sesudah itu kan yang kira-kira rukun yang tidak bisa ditinggalkan itu setiap muslim ya, setiap orang yang ingin baik. Iya. Terus yang keempat, Zakat. tapi dia pakai syarat. Iya. Iya. Kalau Sekurang-kurangnya yang Senisab. mirip-mirip zakat itu apa? sedekah. Ya sedekah. Nah itu dia. Jadi kalau orang sudah pengakuan bahwa Tuhan tidak ada yang dikagumi dan kecuali Allah, kemudian sudah berdiri pula sholat dalam hidupnya, nafsunya sudah terkendali, biasanya dia pemurah, biasanya mengeluarkan lillahi ta'ala kan gitu. Sudah Iya, itu ada satu lagi yang pakai syarat apa? Ini dia. Haji. Haji. Supaya dia melihat, supaya dia memperkenankan. Kan itu maka dipakai labbaik lah. Jadi sangat berhubungan kelima-limanya. Iya. Itu semuanya membuat orang supaya Ya orang baik. Ya orang baik. kalau rukun Islam berarti membuat supaya Islam, masuk Islam. Muslim. Yang Muslim apa? Berserah diri. Iya, yang menyerah dan menyelamatkan, dan itu. Cuma itu kata orang di luar, iya di luar nampak. Makanya dibikin pula lah ada rukun iman. Yang rukun iman kan dia sebagai dasar, sebagai pondasi. Itu makanya dibuat orang lah sebagian apa itu Pak Bet, dibikinnya 65 ya Pak Bet. Ya 65. 165. Apa itu? Ya, dibikinnya pula 165. Jadi itu kan yang belakang. Jadi sudah diperkira-kirakannya. Jadi kalau saltut itu membuatnya itu seperti tanaman katanya, yang akarnya mulai pangkal batang ke bawah itu semuanya rukun iman. Batang mulai nampak ke atas itu adalah Islam, kan gitu. Nah itu makanya dengan ada pengulangan-pengulangan seperti ini kita paham. Jadi apakah melaksanakan ibadah haji atau umrah. Nah khusus ini karena disempurnakan baru masuk sini. Mulailah ini. Coba apa ini sampai sini apa? Coba kita baca. Fa'in uhsirtum famastaisara minal haji ya. Nah, jadi yang induknya kan ini wa atimul hajja wal umrah lillah. Maka ada kasus, makanya pecahan dari kalimat itu dikasih fa. Itu maksudnya, itu yang induk di atas, sempurnakanlah oleh kamu ibadah haji dan ibadah umrah karena Allah. Titik. Lalu ada kasus. Fa'in uksirtum famastaisara minal had. Ini dipelajari namanya
tafrik atau pecahan dari atas. Ya. Nah, in huruf Huruf Syarat. syarat. ah, Kan huruf syarat itu. ya. Ya. Kalau ada huruf syarat nanti ada jawab. Mana jawab? Fa. Fa mas. Ya. Mulai dari pa Mas- itu menjawab sampai mastaisara Minal. minal had. Nah, itu dia. Nah, sekarang uksirtum fi'il madi. Ya. Fi'il madi dia pasif. Mm-mm. Kan pasif. Ya. Itu makanya memang menerjemahkan itu sebagian ada maka jika Jika dihalangi atau di apa namanya? dikepung. Atau terkendali atau terhalang atau terkepung. Nah, itu kan soal terjemahan lagi. Tapi kalau aslinya Dikepung. maksudnya maksud hati tadi ngapain? Menyempurnakan. Ya. Kan menyempurnakan Ya. ibadah haji Iya. Ya. dan umrah. Ya. Kalau ibadah haji dan umrah maksudnya kan sudah mulai berangkat itu. Ya. Kalau ibadah haji misalnya kalau kita dari Indonesia berangkatnya kan jauh-jauh hari sebelum Sebelum haji. Laksanakan. ya. Biasanya kalau yang ibadah haji itu yang disebutkan oleh Rasulullah kan wukuf di Arafah. Ya. Kalau tidak wukuf di Arafah kan tidak haji. Haji namanya. Batal. Cuma itu yang wukufnya pun tertentu pula. Yaitu tanggal berapa itu? 9 ya? Berapa? Tanggal 9. 9 Zulhijjah. Kalau misalnya Zulkaidah atau Sawal kan nggak wukuf namanya itu, jalan-jalan. Iya. Kan itu makanya berdesak-desakan orang. Kan di pangkalnya kalau di pangkal di surat apa itu surat haji ya. Al-Baqarah juga ini. Al-Hajj di bawahnya nanti di bawahnya ini. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji Maklumat. Ya. ashhur Bulan yang tertentu. beberapa bulan. Ashhur kan bentuk banyak taksir dari syahrun. Ya. Nah, jadi ibadah haji beberapa bulan yang dimaklumi. Yang dimaklumi itu maksudnya yang sudah diketahui orang Arab dahulu, orang jahiliyah pun sudah tahu dia. Sebelum apa kan sudah ada juga orang pergi ke Mekah, cuma ada yang tahu telanjang macam-macam dan itu. Iya. Ya sudah tahu orang itu. Nah, jadi ibadahnya itu maka akhirnya kalau ibadahnya itu yang maksud 3 bulan itu berarti 3 bulan persiapan kata orang. Persiapan. Bulan Syawal. Makanya ada orang dulu, bagaimana kalau kita wukuf bulan Syawal? Enggak sah. Kalau Zulkaidah enggak sah. Jadi tetap wukufnya 9, 10 kan gitu. Nah, jadi mesti disempurnakan. Nah, maksud hati mulai kita. Jadi kalau mulai berumrah atau mulai naik haji kan sudah berangkat dari rumah. Ya. Kalau orang Arab yang tinggal di Makkah itu tanggal berapa dia pergi? Tanggal 9, Pak. Itu kan di rumah. Kan di rumahnya. Tanggal 8 dia berangkat. Ya kan di rumahnya. Iya, dari mana? Nah, di rumahnya. Tapi mungkin juga orang itu nanti terhalang? Mungkin. Nah, kalau kita lebih banyak mungkinnya. Ya. Nah, sekarang jika kamu dihalangi atau dikepung atau kalau dilihat aslinya dulu. Jadi Nabi Muhammad dulu betul-betul dihalangi waktu sampai di Hudaybiyah, maka dibuat perjanjian Hudaybiyah. Tapi orang itu sudah berangkat dari Madinah itu. Ya. Membawa hewan ternak segalanya. Kan orang dulu kan orang-orang sana kan bisa dibawanya kambingnya untanya atau apa. Rupanya nggak boleh sama orang, dihalangi. Boleh kamu melaksanakan tapi tahun depan kata orang. Nah, bagaimana waktu itu? Buat perjanjian. Buat perjanjian. Tapi jadi kalau sudah sekali mulai berniat sudah melaksanakan haji atau umrah, ya
inilah maksudnya ini. Jadi kalau sudah berniat melaksanakan haji, sudah mulai berangkat, rupanya ada halangan, ya itulah dibuat apa itu had itu. Nah, gitu caranya. Jadi kalau sholat bagaimana kira-kira? Sudah mulai takbir Allahu Akbar gak? Sudah itu apa keluar angin? Bagaimana? Batal. Ya, Batal Pak. sholat. Ulang lagi. Ulang. Ada yang dibayar enggak? Enggak, Hmm. Pak. Enggak, Pak. Enggak. Kalau ibadah haji gitu. Kalau Aduh. ibadah haji mesti bayar. Iya, mesti bayar. Kan mesti dikasih apa? Dam dia. Itu bedanya. Kasih dam. Sekarang yang waktu itu Rasulullah jadi enggak pergi ibadah apa umrahnya? Enggak kan? Tidak. Tidak. Tapi tetap juga dia menyembelih gitu. Lai paham tuh. Iya, Pak. Jadi Karena kalau ibadah haji mulai, nah itu makanya mulai berniat. Jangan misalnya macam kita yang macam sekarang lah mau melaksanakan ibadah haji. Apakah sekarang masih bulan Syawal ya? Iya, Pak. Iya, Oke, Pak. Wow. Masih Syawal ya? Iya, Pak. Misalnya saudara-saudara kita di sini, apakah sudah berniat namanya itu apa belum? Sudah Sudah, lama. Pak. Jadi kalau Membayar nggak jadi dia pergi Makkah, apakah dia memotong juga di sini? Tidak. enggak. Kan dia Tapi belum sampai di tengah. jadi itu makanya kan jadi persoalan tuh. Jadi di mana niatnya? Kalau niat haji tentu Kalau ini. diniatkan, udah dikerjakan, memulai pekerjaan haji baru dia apa? Iya, sekarang sudah ada niat orang saudara-saudara kita belum pergi nih. Ada, Pak. Pak. Apakah sudah masuk niat? Kalau nggak jadi misalnya mati dia tempat mati. Kalau sakit dia misalnya memotong sapi dia, memotong kambing dia. Tidak, Pak. Belum niatnya Dia belum tidak mengerjakan haji. nanti ya. Itu di mana niatnya? Di Mekah. Iya, kalau umrah kan niatnya di mana? Mekah. Di Bir Ali kan. Kalau yang niat yang di Kalau yang haji ini tergantungnya. Kalau biasanya kan ada yang niatnya macam di Lamlam, di apa itu kan menurut daerahnya. Itu kan sudah sangat dekat. Itu nanti hajinya kan haji kiran itu. Tapi kalau misalnya hajinya haji tamattu, berarti dia bersenang-senang, belum masuk apa? Kan berarti niatnya berumrah kan mulai daerah masuk, misalnya sebelum masuk kota Mekah. Ya, pesawat. Ya, kalau berarti orang yang haji sekarang niatnya kalau yang diakui niat haji itu Pas mengerjakan. Ada waktu tertentu di atas pesawat daerah-daerahnya atau kan gitu ya. Ya, Jadi Pak. kalau sekarang belum niat namanya. Apa itu rencana? Itu azam. Persiapan. Ya, azam. Ya, mengangan. Nah, jadi kalau maksud usirtum ini betul-betul sudah apa nih? Sudah berniat, sudah pasang ihram dia. Kan sudah pakai ihram dia. Iya. Tapi terhalang. Gitu. Iya, Pak. Itu makanya maksud saya, kalau nggak lambat-lambat kita mempelajarinya, nggak ngerti waktu. Iya, Pak. Jadi Pak in uhsirtum, jika ditawan kamu atau dihalangi, cuma dihalangi nanti ini kadang-kadang kurang puas juga kita dihalangi itu. Sebenarnya nggak musuh menghalangi lagi. Kalau musuh itu kan jelas. Jadi nanti di bawahnya lagi. Maka jawab dari in apa? Pamas isara minal haji. Kalau diterjemahkan lurus-lurus, jika dihalangi atau jika terhalang
Terhalang. Hambat Hmm. kamu yang sudah Maka- berniat melaksanakan umrah atau melaksanakan haji ini, Mm-mm. lalu bagaimana? Maka Maka Dimudahkan. apa? kalau terjemahan situ apa? Maka Maka apa yang mudah didapat? Nggak bisa ya. enggak, kalau terjemahan Al-Qur'an apa dibikin? Maka sembelihlah Ah, maka didapat. sembelihlah hadiyu Oh, apabila kamu dalam keadaan yang mudah didapat. Yang mudah didapat. yang sakit, ah, Sembelihlah mana yang mudah didapat. ah. ya maka sembelihlah hadiyu. Ah, Yang Kalau mudah yang didapat. yang sembelih mana bahasanya? Yang sembelih. Di sini Nggak ada gitu. nggak ada ya. Kan nggak ada tuh. Ah, Heeh. Hadiyu saja. Kenapa pergi sembelih perginya? Karena Karena binatang tuh Saya disembelih. hadi binatang. Karena Yang mana binatang sembelih itu? Hadi. Hadi. hadiyu. Hadiyu. Jadi karena haji inilah maka ada kata sembelih. Kalau istaisara apa artinya sebenarnya? mudah. Memudahkan. Ya, Yang mudah. Kalau apa yang Makan. apa? Apa? Kalau apa yang mudah kan berarti binatang hewan. Maksudnya mudah mencari. Jadi sesuatu yang mudah, dianya yang mudah itu dari sejenis hewan. Datang. gitu. Makanya jadi kalau begitu niat sudah awak melaksanakan haji rupanya terhambat, nggak bisa. Nggak boleh masuk begini macam lah itu, atau macam gempa macam nggak jadi atau jadi dipotonglah. Kata sembelih itu sebenarnya karena hak ini saja. Iya. Jadi apa yang ada waktu itu. Nah, kalau begini misalnya kambing. Kambing itu sekarang dikasih orang uang ya. Ya. Iya, Pak. Jadi panitia yang mencarikan binatangnya. Nah, ya penelitian cari binatang. Nah, itu dia. Kan perlu kita ulang. Fa'il dari istaisara mana? Istaisara. Sekarang Apa yang mudah didapat? Min al-hadiyu. Tersembunyi ya. Iya, huwa. Apa yang tersembunyi huwa. Huwanya kemana baliknya? Binatang. Saya Enggak ada binatang sini. Kenapa ke belakang pula baliknya? Baliknya biasanya kan ke muka. Yang mudah didapat. Udah Allah. Enggak. Situ. Mudahkan. Kalian tertentu. Apa itu? Allah. Kalau haji ke belakang paynya itu. Malah damir ke belakang balik ya. Ke muka paynya. Al-hadiyu itu Pak. Ya kenapa ke muka perginya? Ke belakang. Aturannya kan ke belakang. Ke belakang. Kalian Sirtum. Kamu mendapat tertentu. Ya sirtum nggak ada tuh. Lapainya lah antum tuh. Ya, antum itu. Nah sekarang istaisara fi'il madi kan. Iya. Ya. Mendapat tambahan. Apa tambahan lagi? Alif. Alif sinta. Cinta. Ya. Jadi dia kan yasar atau yusra. Kan jelas innamal usri yusra mudah. Jadi kalau istilah yang sangat mencari yang sangat mudah gitu. Meminta yang sangat mudah. Yang minta sangat mudah apa? Huwa. Ada huwa. Balik huwa itu ke ma. Ke antum. Ke ma. Jangan. Huwa. Ya ke ma itu balik. Apa yang ya? Jadi apa yang mudah dianya apa? Yang mudah dianya apa itu dari sejenis had gitu. Iya, Pak. Gitu. Jadi itu makanya ada kata sembelih. Jadi had ini biasanya binatang yang disembelih. Jadi kalau kamu terhalang atau terkepung atau ada hambatan, sedangkan kamu sudah berniat, sudah melaksanakan ibadah umrah atau haji, mesti disempurnakan. Jadi kalau begitu ya potonglah.
Nah, itu makanya baru di sini akan kalau diulang-ulang baru paham kita tuh. Kalau sebetulnya kan yang dimaksud dengan pemotong itu kan untuk haji saja Pak, bukan untuk umroh. Sama. Kalau umroh kan tidak pakai dam-dam itu tuh Pak. Tapi sama itu yang dam-dam itu tapi ini umrah gitu juga. Kalau umroh belum ada kita yang dapat dam. Umrah kan bukan mendahului haji, Guru. Dia umrah saja kayak Bu Sabina. Umroh kan di Mekah saja Pak. Nah, itu kan nanti itu maka dilihat. Di sini kan ini kan apa disebutkan tapi sempurnakanlah ibadah haji. Terus apa lagi? Dan umrah. Iya, kalau umrah gitu juga. Rasulullah yang pergi itu kan umrah itu. Itu mangko kalau diulang-ulang, jadi kalau batanya beko ke guru diulang-ulang, orang manasik pun enggak batanya misalnya berulang-ulang ditanya sehingga paham banawa. Cobalah tanya nanti, kalau umrah ada damnya apa enggak? Ada. Rasulnya Ada yang melakukan kesalahan ada damnya ya Bang. Itulah. Sekarang dia sekarang ya. Ya. Nah, coba sini lagi. Diulang lagi nih. Jika kamu terhalang ngapain nih? Melakukannya Melakukan apa? Ibadah. Berangkat pada Arafah. Indah, alun ke Arafah lah itu dong. Mekah, masuk ke Mekah. Iya, masuk ke Mekah. Masuk ke Mekah itu mengapain? Haji. Haji dan atau umrah. Jadi ada nanti haji umrah sama, ada yang umrah saja, ada yang dahulukan umrah baru haji. Nah, kan itu jadi itu mangko kalau ayat itu kalau enggak diulang-ulang enggak ngerti ada. Iya, Pak. Gitu ya. Nah, sekarang kalau itu maka ini sudah ngerti kita mungkin ini. Maka apa yang memudahkan dianya apa dari binatang ternak gitu sebenarnya itu. Jadi apa yang memudahkan binatang ternak ngapain? Kaluala kata sembelih. Padahal kata sembelih enggak risiko dong. Jadi orientasinya kalau sudah sembelih gitu. Ya. Nah, binatang ternak disembelih. Nah, sembelih. Nah. Sampai di sini kalau ditanya nanti istaisara apa artinya sembelih? Malu sembelih istaisara. Artinya mudah. Kalau sembelih bahasa Arabnya apa? Di kurban itu. Oh, no. Bahasa Minang lah jadi bahasa Arab tuh mah. Zabiah, zabiah. Iya, zabaha. Zabiah. Ya, itu mah kurang awak di dabiah nih. Dabiah itu di zabiah. Nah, jadi sesuatu yang diminta sangat mudah dianya sesuatu dari gitu. Dari binatang yang akan disembelih. Nah, jadi gitu jadinya. Itu makanya kalau terhalang di BIM tidak ada kartu vaksin, Mbak, gantinya dengan apa terhalang? Terhalang di BIM tidak ada kartu vaksin. Nah, iya kan itu modelnya. Awak lah. Itu mah kau kecein kalau BIM awak tu lah niat, alun ada niat lah itu. Alun. Kini ditanya kapai kemah kalau haji tentu niatnya kurang-kurang di lam-lam. Ini kan di perintahan di apa tuh ya di orang pramugari. Ya. Nah, bapak ibu pasang ihram lainnya kan itu. Aku kalau umrahnya dari mana tergantung Madinah mungkin di Bir Ali atau dan sebagainya. Kalau di BIM tentu tidak jadi saja lah Pak Bet dan non dabih gitu. Lalu cari adiu. Kan ada persoalan tuh. Ya. Tapi nanjali awak mengaji ko apa dulu dari bahasa dulu. Nah, dari segi bahasanya awak lihat tuh. Baru kalau langsung terjemah saja kin kemari pai jadi. Pemahamannya ya, Pak. Iya, ya. Cobalah ini Pamas taisara minal had.
Kalau bahasa Indonesia apa sih itu terjemah bikinnya? Makan mudahkan. Maka Sembelihlah Apa yang mudah didapat yang mudah dari didapat. binatang. itu aja. Mm-mm. Kalau al-had apa artinya? Kan binatang sembelihan. Sembelihan. Kalau min dari atau Dari. bagian kan itu maka mengerti huruf jar. Apakah mesti kambing terus? Itu maka dikasih huruf jar dia. Terus istaisara. Berarti yang sangat mendesak atau yang kita minta yang sangat mudah ya. Kan gitu. Ya. Mudah didapat. Mudah didapat. Didapat itu sudah tambahan itu. Terus kemana baliknya huanya itu? Kema. Adapun fa-nya itu kan fa untuk menjawab jumlah kalimat dari in. Jadi kalau ditanya mana yang mengatakan sembelih sini istaisara, nggak ada itu sembelih itu. Al-hadri. Cuma hadi pun kan nggak ada sembelih arti itu. Nggak, binatang mudah dapat. Ya binatang. Jadi cuma dari situ menandakan, oh kalau begitu maksudnya untuk disembelih. Nah, lah sampai siko. Kalau berbagai pertanyaan pun kadang-kadang kamu tidak bisa jawab kalau ada kasus-kasus loh, tak pertanyaan Pak Bet itu kan itu loh. Rupanya vaksin dah. Ya di preso di imigrasi ya tidak ada kartu vaksin. Nah, sehingga si Pak tidak bisa Pak masuk ada. Itu lagi buek ini lah kan. Tadi bueknya. Tadi bueknya di pemerintah itu kan. Enggak, itu lain lah. Berakan berang lo awak betul. Dan jaleh kan banyak syaratnya tuh. Ya. Nah, itu terhalang ya. Itu mah kasus-kasus baru. Tapi tidak ada orang bertanya itu Pak Bet. Tidak bisa vaksin meningitisnya. Iya. Berarti kalau dicari hadri itu kalau terhalang King Abdul Aziz baru. Kalau situ baru ya. Kalau terhalang sinan dengan tidak ada itu, misalnya kan bisa dibuatkan, ya kan dibuatkan. Nyampang kalau memang dasar tidak bisa lain, tidak bisa masuknya ya disitulah ditanya berapa awak menyembelih. Siapa membayar punya. Cuma, kok lainnya sedikit lagi ke bawah supaya jangan kesana kemari dia. Terus ini ada lagi nih. Coba kita baca lagi coba. Wala lihu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Sekarang kita lihat dari bahasa dulu. Wow-nya ini apa? Wow apa nih? Permulaan ya. Permulaan. Iya. Kalau di sini dikatakan wa'atab, dia sini mencukur. Yang tadi terhalang. Ya, kan berarti dia permulaan saja ya. Jadi apa? Tapi ada hubungannya sama cerita di atas. Kalau orang yang umrah haji itu kan ada namanya mencukur rambut. Nah, mencukur rambut rangkaian mana itu? Rangkaian umrah. Rangkaian umrah, iya. Rangkaian haji ya juga kan? Ya Pak, dua-duanya. Nah, dua-duanya. Kalau rangkaian mencukur umrah di mana, Bu? Ya sama-sama di masjid. Enggak, kalau mencukur tahallul bagi umrah di mana? Di masjid. Masjid Haram sesudah sa'i. Ya, setelah apa? Kalau umrah setelah sa'i. Setelah sa'i. Kalau setelah haji? Setelah sa'i juga, Pak. Setelah sa'i juga. Setelah sa'i? Iya. Itu kalau haji kiran. Enggak, haji tamattu juga, Pak. Oh. Jadi setelah sa'i itu cukur rambut semua? Iya. Atau digunting. Jadi kalau yang
Jadi tahallulnya, halalnya itu setelah sa'i. Tapi dia mau Iya. wukuf. Enggak, kan wukuf dulu, Pak. Kan setelah wukuf kita pergi ke Mekah untuk tawaf. Iya. Nah, terus Setelah tawaf itulah yang kita setelah sa'i mencukur. setelah tawaf, setelah sa'i ya. Iya, Iya, Pak. Coba kanak-kanak lo. iya, Pak. Bu Didi Iya, penelitian Pak. tahu lah ya. Enggak, walaupun Mbak, misalnya kan sekarang kita buat misalnya tamattu lah. Nah, Mata. alun tiba hari tanggal 8 atau 9 tuh lah tiba Makkah. Iya. Atau tanggal lampe lah tiba Makkah. Ibu ngapain dulu? Tawaf umroh, Pak. Umrah. Nah, Iya. umrah. Waktu umrah itu Ibu tahallul. Iya. Nah, Kalau belum terus tahallul belum selesai umrahnya. iya, tahallul. Iya. Terus besok waktu tanggal 8 Ibu kan pergi ke Arafah. Iya. Ibu pakai kembali apanya lagi? Ada Ihramnya. Ihram. Iya. Iya, Pak. Sudah tuh kapan Ibu tahallul lagi? Setelah selesai dari Arafah, Mantap. kalau misalnya bisa kita sampai di apa namanya, yang bernikat itu malam, kalau mau ke Mekah ya di Mekah tuh langsung kita tahallul, kita balik lagi ke Mina. Tahallul lagi. Berapa kali tahlulnya? Lalu satu kali, Pak, di Mekah itu saja. Tapi tadi habis umroh tahallul. Waktu Jadi haji itu kan tahallulnya ke satu kali cuma. Iya, cuma satu kali. enggak 2 kali. Satu kali, Pak. Kalau umrah saja tahlulnya kan setelah Sesudah. sa'i. Ya. Ini Nah, kalau sekarang hajinya haji kiran, haji kiran tuh ya satu kali juga, Pak. Tentu dia sekalian aja dia. kan kalau satu kali aja tentu sudah tahlul dia waktu umrah. Dia apa? Dia enggak ada umroh, Pak. Kalau kiran tuh kan enggak ada dia umroh, dia langsung untuk haji aja, Pak. Saya tengok, Iya Pak, kan? ya, yang membutuhkan orang itu saya tengok. Iya. Ada Kalau kiran kebetulan itu kan dia melakukan. diniatkan kedua-duanya itu, Bu. Tapi dia Namun enggak ada melakukan itu. tapi kiran tuh Saya kalau kan itu katanya, Pak. Kalau saya haji kiran kan saya tidak bayar dam, Bu. Katanya kan. Yang bayar dam itu kan kita haji tamatu karena kita mendului haji. Iya. Cuma yang saya tanya tahallulnya. Tahallulnya di Mekah tuh juga, Pak. Iya, Di tapi yang Masjid Haram. Di Masjid tapi Haram. iya, tapi yang terakhir setelah Ibu dari Mina lagi. Iya. Iya, itu tapi yang saya tanya tadi Ibu haji kiran. Sudah umrah Ibu enggak tahlul ya? Saya enggak melakukan haji kiran, Pak. Saya cuma tamatu, Pak. Jadi kalau dari Mina itu ada orang yang melakukan nafar awal, ada nafar akhir, ya, Pak. Kalau nafar akhir setelah selesai betul Mina baru dia ke Mekah. Kalau ada sebagian orang setelah dia pertama kali di Mina itu langsung pergi ke Mekah dan langsung menutup hajinya dengan tahallul. Iya. Jadi itu makanya kalau kiran dia ibadah hajinya umrah, kan kiran itu bersamaan umrah sama haji langsung itu. Kalau kiran itu bersamaan umrah sama haji sekali, kedua-duanya laki. Bersamaan umrah dan haji. Iya, tapi kalau tamattu pisah dia. Itu makanya begini mengenai cukur ini. Cukur itu kan tahallul. Jadi kalau orang yang terhalang tadi wala tahliku. Tahliku apa itu nahi ya? Dilarang. Nah, tahliku fil mudhari. Jadi jangan mencukur kamu. Apa yang jangan kamu cukur? Kalau di sini kan kepala dicukur
Sebenarnya kan rambut yang di kepala. Kalau kepala cukur tidak pakai follow kesudahan. Ya. Ru'usa jadi apa gunanya ru'usa? Ru'usa, maf'ul. Maf'ul. Kan bentuk banyak. Ya. Jadi kepala-kepala. Nah, kalau sebenarnya rambut kan sungur atau sa'run. Sa'run. Ya. Sa'run itu rambut ya. Yang dicukur orang apa sebenarnya? Rambut. Ini yang dicukur apa? Kepala. Rambutnya. Kepala. Kita benar masak. Dipanjat kerambi. Mungkin begitu barangkali Pak. Kalau kepala dibilang kalau mau gundul semuanya, kalau rambut mungkin potong sedikit aja. Iya, kalaupun kepalanya botak dicukur-cukur juga lah rambut kecil seketek-seketek. Ya. Kan rambutnya. Digesek-gesekan juga lah seketek foto. Ya, kalau laki-laki dapat ada gundul. Enggak. Iya. Persoalannya kepalanya gundul. Iya. Lalu apa yang dicukur? Boleh. Kepalanya gundul, enggak ada rambut itu maksudnya. Iya. Kepalanya. Itu semua yang bertanya. Isyarat saja di kepala barangkali Pak. Iya. Itu maksud saya kalau ada rambut aman. Itu semua yang bertanya. Nah, sekarang begini. Dilarang mencukur atau menggosok-gosokkan pisau cukur di kepala hatta sehingga beluga pila apa? Beluga pila apa? Beluga. Fil mudari. Mana fa'ilnya? Beluga. Hadiyu. Ya, itu maka di baris depan dibuat hadiyu. Ya. Kalau di atas hadi kan yang dijarkan dengan min. Kurban. Jadi dilarang mencukur rambut sebelum sampai sebelum apa yang sebelum sampai? Hadiyu tadi. Ya, hadiyu tadi. Kemana sampainya? Tempat pemotongan. Mahillah berarti ada sini tersembunyi huruf jar. Kan ini zarab. Iya. Ya. Oh, tempat zaraf. Ya, tapi huruf jarnya disembunyikan saja pada tempat penyembelihannya. Hu-nya kemana kembalinya itu? Ke hadiyu. Ya, ke hadiyu. Nah, ini kan ada rangkaian kalau yang terhalang tadi. Iya, Pak. Dia terhalang. Lalu sudah ada binatang ternak yang mudah dicari. Nah, ini dipotongnya, tapi kalau biasanya untuk nggak jadi, kan berarti kita nggak jadi. Kalau sudah itu kan ada tahallulnya, gunting cukur rambut atau gunting rambut lah. Tapi jangan dicepat. Begitu kita terhalang, langsung sekali dipotong rambut, jangan. Diapakan dulu. Maka soal sampai binatang penyembelihan ini, kalau misalnya nanti kita kalau sudah masuk di, kata Pak Bet tadi, imigrasi di Makkah, nggak bisa masuk atau bagaimana caranya, atau sakit di situ, ya kan panitia mengurus bahwa binatang ternaknya sampai ke daerah penyembelihan di Makkah itu ya. Nah, jadi ada yang mengatakan nggak sampai ke sana pun, nggak mesti sampai ke tempat itu, pokoknya di situ pula dipotong gitu. Gitu. Jadi nggak ditunggu pula bila sampainya barangko. Jadi ada yang membuat ini tempat, ada yang membuat masa. Jadi fimahillahu. Jadi langsung dipotong. Ya mungkin kalau ya tentu enggak di tempat imigrasi itu dong, di luar tuh. Nah, ini hubungan kalau terhalang. Terhalang itu bermacam-macam. Sampai sini dari bahasa kita lihat, dari paham sudah paham. Kan itu.
Jadi la tahliku. Jangan potong. Tapi nanti, nah ini berikut lagi. Misalnya bagian kepalanya sakit, sedangkan masa untuk mencukur belum datang. Nah, kan itu persoalannya. Nah, itu boleh, itu lain apanya. Jadi ini kan itu maka saya pisah. Ini dulu, Pak in usirtum pamastaisara minal had. Nah, sampai sini paham. Terus rangkaian berikut ini, wala talhiqu ru'usakum hatta yabulugal hadyu mahillah. Nah, ini nanti berbeda penafsiran. Jadi kalau sampai binatang sembelihan itu pada tempat penyembelihannya. Ini apa? Bukan untuk kurban ya? Misalnya bukan. Ya, kurban nggak ada hubungannya. Ini Kalau mau kurban itu boleh berkorban, boleh enggak. Berkorban kan boleh enggak? Di sana, Pak? Iya. Boleh, Pak. Iya, boleh. Kalau mau berkorban. Boleh tidak berkorban, boleh. Pada umumnya kalau orang mau berkorban di sana, orang mau berkorban di sana, Pak, kan setelah kalau kan dia mengadakan haji tamattu. Dengan haji tamattu itu dia 2 kali beli damnya. Dam satu karena tamattu, untuk korban 1. Iya. Jadi berkorban itu kan sifatnya kan sunat. Iya, sunat. Nah, kalau dam wajib. Kalau dam wajib. Nah gitu. Iya. Jangan pula nanti dianggap itu korban saya, enggak lah. Enggak. Nah, terus ke bawah lagi. Nah, ini kan sudah nih. Sudah. Coba baca lagi apa dong? Paman kana minkum maridon au bihi azam mirra sihi. Tunggu jawab. Tunggu jawab dulu. Ini kan berarti Pak-nya ini sama seperti Pak ini. Fa'in. Fa'in. Ya. Nah, nanti jawab daripada jawab dari mana ini, baru Pak yang bawah ini. Kalau ini berarti permulaan juga nih, jadi kasus juga. Nah, coba dimulai. Kalau guna dari man ini apa nih? Guna fungsinya, Pak. Ya. Sebagai subjek mubtada. Ya, mubtada atau pokok kalimat. Ya. Mana sebutannya? Sebutannya karena minkum mulai dari sebutannya karena minkum maridon. Ya, sampai situ. Biar berbentuk susunan. Maridon. Jadi kabarnya atau sebutannya karena minkum maridon. Ya. Nah, sekarang karena ini apa pula? Merusak. Merusak khabar. Kembali datangkan khabar. Ya, kalau karena ini bukan merusak kabar namanya. Dia mempunyai susunan kalimat mubtada khabar gitu. Cuma kabarnya kalau kata benda dibuatnya berbaris baris mansub. Padahal pada biasanya kabar selamanya marfu kan gitu. Iya. Nah, sekarang mana mubtadanya kana ini lagi? Tadi kan man mubtada juga, cuma kabarnya mulai kana minkum maridon. Jadi orang yang ada dianya orang di antara kamu sakit. Jadi siapa yang ada dianya orang di antara kamu? Begitu nerjemah itu. Siapa yang ada orang dianya orang? Kan gitu. Siapa orang yang siapa di antara kamu sakit? Nanti baru dijawab bagaimana? Itu kan jawabnya papidia. Sekarang mana mubtada dari kana? Alhamdulillah. Mubtada kana mana? Maridan. Minkum. Minkum.
Maridan khabarnya itu Pak Ben. Iya, khabarnya jadi nasab. Ya, mubtada kana mana? Isim kana gitu, isim kana. Isim kana. Tadanya antum. Iya. Mana pula antum? Dia. Minkum. Minkum kan jumlah sama ya, betul. seluruh. Ya. Yang mubtada kana mana? Yang isim kana namanya populer. Iya, isim kana. Iya, minkum tuh Pak. Huwa. Huwa ya Pak. Ragu. Huwanya tersembunyi. Tersembunyi. Huwa. Lalu huwa baliknya kemana? Kemang. Teman gitu. Jadi mubtadanya kana ini di sini huwa. Ya. Kalau mubtada kalimat ini man ini isim syaratnya menjadi pokok kalimat, sebutannya kana minkum maridan. Lalu kana ini ada pula mubtada kabarnya, mubtadanya huwa. Ya. Minkum ini hanya menerangkan daripada huwa itu. Nah, kabar dari huwa mana? Kabar dari huwa maridon. Biasanya kabar dia marfu baris depan. Sekarang maridan karena dia kabar kana. Itu dia. Kalau di situ mulai diartikan. Coba mulai mengartikan kita sampai itu. Oleh karena itu, maka siapa atau orang yang ada orang di antara kamu yang mau menyempurnakan ibadah haji tadi atau umrah tadi sakit. Kalau tadi kan terhalang. Ya, sekarang sakit. Sekarang sakit. Sakit. Padahal sakit itu terhalang juga kan? Gimana itu? Sakitnya darah hipertensi. Sebenarnya nggak ke situ perginya ini. Kalau begitu dia pidyah lah. Kan pidyah jawabnya di sini. Iya Pak. Kalau yang terhalang tadi apa? Adiu, sembelih adiu. Adiu. Kan? Bagaimana itu? Jadi terhalangnya beda. Terhalang dengan masalah lain, terhalang sakit itu beda ya Pak. Ya. Jadi sini maridan ini sakit. Dia mau tadi kan disuruh. Tadi kan disuruh. Ini kan ada hubungan dari sini. Itu makanya ini kan istisyarah sudah tapi jangan mencukur sebelum sampai, kan begitu. Ini satu kasus. Lalu ada kasus berikut. Kalau sakit di antara kamu. Kasih jawabnya sekali. Maka pidyahnya itu apa? Pidyah apa arti pidyah? Pidyah itu bayar. Ya, ganti. Ya, atau bayar boleh. Diganti dengan pidyah. Ini dulu. Min siam. Min siamin. Ya, bukan. Ini bukan maksudnya pidyah takabulan puasa kodo. Ya. Ini kan ditebus pidyah dari puasa, jadi pengganti sakit. Baru mulai kita pikirkan sakitnya ini sakit. Sakit apakah tadi kan kalau terhalang dicari apa pemotongan. Sekarang sakit, kemana perginya nih? Berarti dia tidak terhalang, tapi setelah tidak terhalang itu sakit dia. Ini berarti kasus kedua, kasus lanjut lagi kan? Iya, Pak. Lalu sama yang kedua lagi. Kalau sakit maka pidyah, kalau pidyahnya puasa, atau kalau nggak puasa sedekatin. Pakai dia sedekah, atau kalau enggak sedekah nusukin. Nusukin apa tuh? Ibadah kurban. Ya, di kurban. Itu berarti mau motong juga dia. Iya, motong. Tapi di sini nusuk dibuat
Nusuk. Enggak disebut hadya. Enggak. Nah, itu pengganti kalau sakit. Cuma yang pikiran saya sakitnya ini berarti sakit bagaimana? Itu maka sakitnya ada, sakit betul-betul nggak bisa bergerak lagi. Tapi di sini yang digandeng kalimatnya kan dengan sakit atau di kepalanya ada sakitnya gitu. Itu alternatif. Berarti sakitnya itu sakit Gangguan apa itu? Di kepala. Gangguan di kepala ya? Iya. Au ini kan au. Sekarang coba dulu. Kalau au huruf atap kan? Ya. Au. Huruf atap itu kan berbeda dengan waw. Ya. Kalau waw huruf atap juga dikumpulkan. Kalau au pilih Atau salah satu. Nah, salah satu. Salah satu. Coba kita gunakan dulu au ini dengan paman. Kalau ini kan sudah duduk nih. Pamangkana minkum maridon. Paham awak tuh? Mana isim kana? Wa. Mana baliknya man? Mana kabarnya maridan? Sekarang coba masukkan au ini juga. Au bihi. Maaf Pak, saya berhenti. Ya. Ada acara khatam Quran Pak. Ya. Coba masukkan pula au itu. Enggak pakai au kita. Man kana minkum maridan. Man kana kenapa maridan pula dibuat? Tidak, tapi itu yang pertamanya dulu. Terus satu. Terus kedua? Man kana minkum bihi azami ra'sihi, kan gitu. Gitu dia. Pamangkana minkum Pamangkana minkum bihi azan mirasihi. Sampai situ. Ya memang memang begitu apanya susunannya. Didudukan pula, misalnya taruhlah ini pamangkana minkum, itu udah betul tuh. Iya. Pamangkana minkum maridon. Itu satu. Iya. Itu makanya dipertanyakan nih maridonnya. Yang satu lagi yang bihi azam min ra'sihi itu kan masuk maridan juga itu. Iya, betul. Kalau dipasangkan itu bagaimana memasangkan pamangkana? Kan berarti dua. Siapa yang ada di antara kamu sakit, mengerti ya, Wak? Atau siapa yang ada, tentu begitu di antara kamu, kan begitu ya. Yang ada di kepalanya. Yang ada di kepalanya. Memang langsung dipakai pamangkana minkum bihi. Memang di situ dipakaikan tadi. Pamangkana minkum bihi azam min ra'sihi. Gitu ya. Azam bihi ya. Jadi kalau begitu, khabarnya mana? Khabar kalau jadi yang khabar ini Pak Bet. Kan kalau mubtadanya kan berarti tetap wa di situ dibuat. Iya. Pamangkana minkum. Azam. Azam mirasihi lah gitu. Tapi berarti didahului pula dengan bihi dulu ya. Didahului oleh jar majrur. Bihi. Ya. Jadi bisa begini, pamangkana minkum azam mirra'sihi bihi, gitu. Sekarang karena ada penekanan didahulukan pula bihinya. Sebenarnya bihi itu kan di belakang dibuat tuh. Pamangkana minkum. Pamangkana minkum azam. Langsung sekali. Azam mirra'sihi bihi. Sekarang dahulukan bihinya. Pamangkana minkum bihi azam mirra'sihi. Jadi dua penyakitnya. Ini jelas penyakit yang ada mirra'sihi dari bagian kepalanya. Itu yang ceritanya masa Rasulullah, ada orang, karena orang Arab itu sebagian dari tababana rambutnya ada apa banyak kutu manggau-gawinya atau apa payah. Ya alun masuknya sebenarnya apa do dicukur. Boleh enggak cukur? Satu lagi nih orang yang ada di antara mereka, di antara kamu itu sakit. Itu maksudnya
Maka saya sampai sekarang untuk menjelaskan ini agak nggak ngerti juga saya. Batu Pak Ben. Kalau pembimbing haji tentu lainnya kunyah ya tuh orang. Nah, lu tahu lah itu. Enggak dulu siapa main nyampean? Saya ketua MUI yang di Bukit Tinggi kan. Iya, itu kan capek-capek kalau dibuat tak aku apanya, kemana baliknya? Supaya tarangan bilo doa aku dipakai apabila Rasulullah ya untuk atau kan yang untuk nama batih aidihim nama tantangan tuh. Itu enggak nih kok. Ambo sendiri bertanya kemana? Sakit maksudnya di siko, balik soal mencukur atau sakit enggak pai kapo? Batu kira-kira. Sakit enggak pai ke. Kalau begitu tentu nanti kembali ke tafsirnya guru. Kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala? Kalau ceritanya gangguan kepala, ada enggak hubungannya soal jangan mencukur kok? Ya kalau misalnya kepala itu misalnya kalau memang dikudis guru kan tidak bisa dilukai, kalau dicukur kan itu luka. Enggak, nani kok kan ada hubungan jadi latah liku kok. Iya kan? Iya Pak. Ada tahliku dan dia persoalannya apa ini? Apa namanya? Yang terhalang. Ya. Tapi ada juga nanti dia sudah lolos juga naik haji, melaksanakan sebagian ibadah. Waktu dia mencukur, lalu masanya mencukur pula, tentu begitu tuh. Saya paham maksudnya. Iya. Mestinya kan ingin mempercepatnya bercukur, padahal itu terlarang itu. Satu lagi, memang mau mempercepat juga betul, tapi dia memang terhalang nggak jadi pergi. Aturannya kan kalau sudah tahlu kan cukur. Iya. Iya. Itu makanya di sini. Ini kalau ditampilkan ke tuangku tuh ayat tuh ini bingung juga sebenarnya. Ini cuma kesimpulannya begitu yang bini. Kalau nyetaraan capek-capek ya bisa ya, kalau melambai ilakan. Sama lupa min saya minkum. Nah, jadi pamangkana minkum maridan berarti sakitnya ini berarti nggak bisa melaksanakan ibadah haji atau memang untuk mencukur itu saja atau umrah, tidak bisa. Padahal yang isinya kan begini, kalau sudah mulai kaki melangkah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, kalau dia ada nanti halangan segalanya atau itu mesti dibayar dengan apa? Nah, kan gitu jadi ada damnya itu dengan puasa, ada dengan sedekah. Jadi bukan motong semuanya kan? Bukan, Pak. Bukan, beda. Ini puasanya ini 10 hari ini ya, enggak, kan itu enggak. Ini puasanya 3 hari. Itu maka ditafsir lagi. Kalau ada pertanyaan Pak Bet, dan puasa dan 10 hari itu enggak? Tapi bisa juga yo. Baca cara enggak mungkin. Kalau ditampilkan kok puasa nama maksudnya ke Pak pengganti kok. Layalin asrin ya. Nah, jadi memang kalau bagusnya ditampilkan ayat itu dibaca satu-satu, dijelaskan waktu manasik atau waktu spesial pelajaran ini bagus. Ambo yo agak berulang-ulang mau calik-calik para ahli-ahli menerangkan payah lantah, bodoh hendak tersangkut dia mau apa? Ada lagi pertanyaan sedikit lagi ya. Ya Pak. Jadi sedekah, ada penjelasan sedekahnya sini. Sedekah. Sedekatin atau nusukin. Ini kan pengganti, kan boleh ini. Kalau ndak min siam, ya puasa atau sedekah. Sedekah atau satu lagi nusuk. Kan diatapkan ini semua nih. Iya Pak. Nah, ini pengganti dari mana? Pengganti dari maridon. Iya, maridon. Atau pengganti dari sakit di kepala. Iya, gangguan di kepala.
Kalau pengganti terhalang apa? Bayar Hadiu. Kalau yang ini bukan bayar hadiu nih, nusuk. Nusuk itu iya berkorban juga artinya, Pak. Kalau mulai kacau pengen apa kalau menceli. Kalau diceli ayatnya nama aku sebenarnya. Nah, sedekah bisa jadi dua momen korban kan, kalau terhalang korban, kalau sakit korban. Nah, kita teruskan sedikit lagi. Jadi ini mesti ada juklak ini, siamnya ini, siam yang 3 atau yang kalau yang untuk 10 itu yang di bawahnya ini kan yang 7-nya kan di luar. Itu maka saya tanya begini. Yang melakukan 7 hari di luar kecuali kalau di ahli Madinah. Jadi kalau orang di Makkah, di sekitar Makkah itu tinggalnya hajinya haji tamattu atau haji ifrat atau haji kiran? Kiran. Itu makanya kalau orang situ ada nggak puasa 3 hari atau boleh 10 hari? Nggak ada kata ini kan, karena di akhir ayat dikatakan kecuali bagi orang yang berdomisili di Mekah. Iya, dia orang Makkah itu makanya kalau musim haji orang Makkah dia enggak naik haji. Dia keluar. Iya, sebagian. Nah, jadi kalau begitu, itu dia jadi yang berlaku dam-dam ini adalah yang khusus damnya yang tamatu itu, atau itu adalah bagi kita yang di luar apa ya, di luar Mekah. Di luar kota Mekah. Di luar kota Mekah. Nah, balik lagi nih ke bawah. Faiza amintum. Faiza amintum. Apa artinya amintum? Apabila kalian aman kalian. Ya, kalau amintum bentuk apa? Bentuk fi'il madi. Amina. Ya. Itu maka serumpun dengan iman. Orang beriman kan aman hidupnya. Aman. Orang yang nggak beriman kan itu yang susah. Bisa banyak dunia aku Rasulullah ya. Nah, sekarang kalau apabila kamu telah aman, terus apa lagi? Tamat ta'a. Fa ini jawab dari fa yang pertama, faiza. Jawab iza. Kalau fa permulaan. Oh iya, paham. Jawab iza. Ya, jawab iza. Ya. Aman. Tamat ta'a bentuk apa? Ta'a. Fi'il madi. Tamat. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya bukan ini ya. Tamat ta'a. Ingin bersenang-senang. Huwa. Balik, ya betul. Huwa balik ke man ya? Ya, Pak. Terus ilal haji. Ulang lagi sini. Pamas taisara minal haji. Oh iya. Ya kan? Iya. Coba terjemahkan. Apabila telah aman kamu. Maksudnya apabila aman kamu, yang mana amannya ini? Kalau yang tadi bagaimana? Yang terhalang tadi. Terhalang. Balik ke atas lagi. Sekarang dia aman. Nggak ada terhalang, nggak ada segalanya. Maka bertamatuklah ya. Ya, bertamatuk dia dengan umrah. Sampai datang haji. Lalu sampai datang haji. Maka yang lagi mudah didapat. Iya, maka dia kesimpulannya membayar dam. Iya. Bayar dam. Maksudnya ini kemana ini? Kenapa muncul lagi nih? Karena dia melakukan umrah dulu dapat haji. Enggak. Tadi kan sudah ada pula ini, Ya. Sudah itu ada ini.
Kalau kamu terpenjara atau terhalang, maka pot sembelih atau potong apa. Nah, tapi syaratnya apa? Ini diulang lagi sebenarnya itu juga itu. Ya, itu juga ya. Kan itu juga itu maksudnya. Tadi yang terhalang, ini tidak terhalang. Kalau terhalang membayar dam juga. Iya. Kalau terhalang membayar dam. Kalau tidak terhalang membayar dam juga kalau tamattu. Iya, itu maksudnya kalau ini terhalang di atas karena dia sudah berniat mau haji atau umrah terhalang. Bayar dam. Kalau ini enggak terhalang dia, bayar juga dam. Bersenang-senang. Bayar juga dam. Jadi kalau nggak hati-hati kita ini kan berulang-ulang kok ceritanya Pak Bet kan. Bayar juga dam ya Pak. Iya. Bayar juga dam. Kita yang bayar dam. Iya. Terhalang bayar juga dam. Tidak terhalang bayar juga dam. Kalau yang tidak terhalang bayar dam karena dia bertamattu. Tamattu dia. Kalau yang di atas karena dia sudah berniat naik haji atau umrah nggak jadi, bayar juga dam. Gitu. Jadi kapan dia tidak bayar dam? Kalau dia kalau dia tidak dapatkan binatang. Kalau dia haji kiran. Ya gitu. Kalau dia haji kiran kecuali dam-dam tertentu. Iya kesalahan lah kan. Itu maka dibaca. Jangan potong kuku, jangan membunuh, jangan itu. Jangan berburu. Jadi bapak-bapak itu makanya bedanya melihat dengan tulisan dengan cerita-cerita agak lain. Apa ya? Iya. 10 kali manasik materinya. 10 kali manasik. Jadi persiapan yang naik haji yang 3 bulan itu, jangankan 3 bulan, setahun pun belum paham kadang-kadang Pak Bet. Dari orang dulu hendak menaik haji itu dalam 3 bulan tuh. Itu di akibat itu sebenarnya apa itu? Yang mengatakan persiapan itu kan enggak ada. Itu maka pernah juga saya ajukan, tapi dosen mengecekkan begitu. Kan wukuf di Arafah kan hari tertentu katanya. Setelah wukuf Rasulullah di situ, dia meninggal katanya. Kan sekali itu dia wukuf situ. Iya, Pak. Sekali ya. Iya sekali. Itu makanya dia kan jadi contoh katanya. Entah kalau berani orang meninjau, bahasa boleh pula wukuf di luar bulan. Gitu. Baru rame orang. Enggak lah kata ribut orang jadi. Ataupun ya bermacam-macam alternatifnya. Jadi ini yang jelas ini. Jadi sekarang kalau nanti pergi umrah atau pergi haji, diulang-ulang ini. Ya boleh dibaca fikih-fikih segalanya didengar-dengar, tapi nanti itu makanya saya ditanya yang sakitnya ini sakit nggak jadi pergi atau sudah pergi sakit bagaimana kan gitu. Sudah itu yang sakit kepala itu jelas ada hubungan sama apa itu tadi apa namanya cukur. Terus kalau sedikit lagi kan mulai nih. Coba apa lagi? Pamalam yajid? Jamu, salah satu ayam. Coba kalau terjemahkan. Maka siapa yajid yang tidak mendapatkan dia? Apa yang tidak didapatkannya? Hadiu. Hadiu. Kan berarti ada ulangan lagi ke atas. Jadi yang disuruh tadi yang hadiunya apa terhalang atau karena sakit? Kalau ini kan sakit lagi nih. Keduanya Pak. Keduanya. Iya, keduanya.
Tapi ragu jika tidak mendapatkannya, apakah keduanya atau memang kalau yang terhalang kan dia pulang lagi. Iya. Kalau ini dia tidak terhalang, cuma tempat di sana sakit. Sakit. Itu makanya tadi ini sakit. oh sakit. Makanya ayatnya di bawah letaknya. Jika tidak mendapatkannya, Maka orang yang tidak menemukannya, ya, tidak mendapatkan dia, nggak ada pula dibuat maf'ul sini. Ini gaya bahasa ini. iya mendapatkannya aja ya Pak. Mendapatkan dia, kan gitu ada fa'ilnya. Iya. Apa yang tidak didapatkannya? Hadiu. Kenapa ke hadiu perginya padahal nggak ada hu-nya, kecuali kalau faman lam yajid hu gitu. Iya kan? Iya ya. Tapi dari pengertian sebelumnya. Itu apa nama bahasanya itu? Coba tanya ahli bahasa itu. Amani. Faman lam yajid. Ada undang-undang itu. Boleh kan menghilangkan maf'ul bih? Boleh. Boleh asal. Ada beberapa tempat. Itu ada syaratnya. Kalau mengaji ke orang tidak ngerti bahasa tentu ya boleh begitu. Jadi taruhlah ke hadiah. Lalu jawabnya pasyamu salah satu ayamin. Ini dia. Maka wajib berpuasa 3 hari. 3 hari. Fil haji. Yang kalau nggak ada di situ, jadi kalau begitu diutamakan cari binatang sembelihan dulu ya. Iya, Pak. Betul. Dicari-cari, nggak ada. Nggak ada baru puasa. Ini yang dilakukan oleh anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang mahasiswa sekolah di Mesir. Oh, puasa kali ya Pak? Iya. Karena uangnya pun nggak ada. Ini mahasiswa, maka aku masuk fikih lagi. Ini pengakuannya itu. Ada yang masuk petugas-petugas sana. Kenapa ayamin barisnya? Fasyamu salah satu mudhaf ilaih ya 3 hari. Mudhaf ilaih. Ya. Kalau mudhafnya mana? Syamu. Ya, salah satu mudhaf ilaih. Nah, diteruskan lagi ayamin terakhir mudhaf ilaih. Jadi 3 hari. Ini biasanya yang seperti ini kalau dia apa tadi? Yang puasa 3 hari ini? Tidak bisa mendapatkan yang sakit. Itulah makanya. Kalau orang tamattu bagaimana? Dam. Yang itu makanya nggak ada. Damnya kan menyembelih, tapi nggak ada. Oh itu. Ya itu puasa Pak. Ini. Puasa. Ini yang apa? Maksud tidak ada apa yang tidak ada ini Pak Bet? Tidak didapatkan, Guru. Bisa tidak ada uangnya mungkin. Oh. Tapi udah disiapkan biasanya, nak Pak? Mana pula disiapkan? Nggak ada. Dia mahasiswa. Iya, itu mahasiswanya. Itu mungkin karena itu sebabnya nggak dikasih di situ jelas maf'ulnya. Oh, gitu. Yang tidak ada mungkin. Waktu ayat ini turun, kan belum ada mahasiswa, Guru. Iya. Iya, belum ada mahasiswa. Tapi itu antu udah tak mau tahu. Belum ada mahasiswa ya Pak Bet. Iya, Kalau orang haji belum tentu uangnya pas, Bu. Ada yang berjalan kaki juga Makkah. Oh, kalau orang-orang di situ ya, orang-orang. Iya. Orang Indonesia pun nek motor ya ke Makkah kan, artinya secara itu nggak terlalu kuat. Lain kalau yang memang prepare-nya bagus ya. Belum tentu apanya itu ya. Jadi itu makanya mungkin ya, saya pakai mungkin. Kenapa nggak ada maf'ulnya dituliskan sini? Tidak. Sama dengan gairi apa? Jadi kalau begitu puasa 3 hari. Di mana? Di mana puasanya 3 hari itu? Di sana 3 hari. Di sana. Iya. Itu maka nanti penentuannya ada bisa puasanya karena tamattu. Waktu haji itu dia hari keempat, kelima, keenam atau 6, 7, 8. Iya.
Sab'atin Ada itu. idza. Pak, Ibu izin keluar Pak, mau pengen Iya, ngaji iya. Pak. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Nah, itu dia. Waalaikumsalam. Sedangkan wasab'atin, Wa sab'atin idza raja'tum. nah, Setelah tiba di Ampang. ya. Jadi kenapa? Coba kalau waw ini waw sab'atin, waw apa nih? Waw ataf. Nah, coba apa yang mau kalau andai kata nggak ada waw situ? Kalau enggak ada waw. Di sini tadi wasyamu salasati ayamin fil haji. Sab'atin Wasyamu sab'atin idza raja'tum. Itu. Nah, itu ulang kembali. Iya. Pasyamu salasatin ayam fil hajj. Ya. Nah, terus pasyamu sab'atin idza raja'tum. Baru pelajaran pertama ini. Ingat pelajaran pertama. Tilka asyaratun. Tilka. Belajar saya berikan. Asyaratun. Ya kan. Kamil itu malu kalau pelajaran pertama kan this is a book baru. This is a book. Tilka asyaratun. Tilka pokok kalimat perempuan, asyaratun ya perempuan juga. Kamilatun sifat, tapi kalau orang belajar pertama tentu dia diajarkan tilka asyaratun baru. Ya. Tekan Ibu Sabrina dulu itu mulai belajar this is a book. Ya Pak. Dasar itu, dasar. Ya, dasar. Nah, Sebelum jadi kalau bertanya, mahia tilka asyaratun kamilah? Coba jawab bahasa Arab. Ma tilka asyaratun kamilah fil Quran? Apa jawabnya? Jawab, pasyamu salasatin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Itu saya jawabnya. Coba ulang kalau saya buat pertanyaan. Mahyal maksud tilka asatun kamilah fi suratul Baqarah? Siyamu salasatin ayamin fil hajj wa siyamu sab'atin idza raja'tum. Aywa, na'am, hakaza. Kalau syaratnya masih ada di bawah. 5 lam yakun ahlul hadiri Masjidil Haram. Ya, kalau kamu berada. Ya. Kamu pasti tidak kalau kamu tidak warga Masjidil Haram. Masjidil Haram ya. Ya, tapi kalau kamu ada masjid itu tentu nggak ada berlaku itu. Kemana pula dia mencukupkan 7 hari pergi dia ke Indonesia mau. Pulang ya. Gitu. Jadi cobalah ini kan puasa ini apa berhubungan dengan puasa yang ini? Dengan yang dan apakah sama dengan ini? Apakah sama dengan puasa Fabet dan 10 hari ya? Ya. Coba tampilkan ke apa itu lain. Mohon dibuka ayat itu supaya diterangkan cik-cik. Iya. Ambo mau setengah hari mendengarkan ceramah itulah bingung tahu nang bodoh tak paham dia itu tahu. Jadi kesimpulannya yang pidyah puasa, sedekah, nusuk ini pengganti itu. Lalu yang ini lagi, yang puasa 3 hari dan kalau disempurnakan sampai 7 hari itu pengganti mana pula? Yang 10 hari itu pengganti sakit, Bro. Iya, pengganti sakit. Kalau yang hari pertama di atas tadi pengganti terhalang. Tapi ini apa? Pamalam yajid ini disebutkan kan bukan sakit dia. Iya, dia sakit tapi dicari binatang enggak ada pula kan gitu. Ya. Oh, bukan enggak ada. Ini kan ini dari atas ini. Faiza amantum paman tamatta'a bil umrah ilal hajj famastaysara minal hajj. Baru ini. Ini yang normalnya ini. Normal. Yang normal pergi tamattu'. Tamattu'. Ya.
Oh, berarti orang tamattu itu Wajib nanti menyembelih hadyu. boleh dia puasa ya, Bro? Mudah didapat. Iya, gitu. Tidak dapat. Gitu itu. Orang yang tamattu pasti dia bayar dam. Tapi Iya. kalau dia memang nggak ada, yang nggak adanya itu bisa nggak ada uang, bisa nggak ada apa. Nggak ada uang. Tapi biasanya yang nggak adanya kalau di Arab apanya yang nggak ada sebenarnya? Uangnya. Kalau kambing banyak. Kambing banyak ya Pak, kibas banyak. Jadi, Nah, makanya orang-orang pekerja begitu juga di situ. Kan orang pekerja itu bisa juga dia tamattu. Bisa juga dia. Nah, lalu bagaimana caranya membayar apanya, membayar damnya? Nah, puasa saja dia 3 hari. Nah, nanti disempurnakan kalau dia sudah balik. Maksudnya keluar dari tanah haram itu kalau sudah Mesir kan bisa puasa. Keluar dari tanah apa saja, keluar dari tanah suci itu aja. Ya. Kecuali kalau rumah di situ memang orang situ enggak, itu makanya ada kecenderungannya iza raja'tum. Jadi yang tanah haram itu ada garisnya enggak tuh, Guru? Ada garis polisinya enggak? Ya ditentukan itu, maka kalau Arafah itu enggak dimasukkan orang sebagian ke tanah suci. Iya. Arafah enggak ya Pak? Ya, enggak, itu maka dimasukkan Musdalifah saja. Itu maka berselisih orang. Nampaknya makin banyak ilmu, makin banyak perselisihan. Ya biarkan aja gitu. Nanti diselesaikan di akhirat. Maksudnya dari awal kepindahan Ka'bah di Raja Yaman. Oh. Ini yang sebut tadi tuh. Yang zalika apa ini? Zalika? Kan pokok kalimat. Yang menunjuk mana nih? Asyaratun. Oh, yang 10 puasa itu ya? Iya, yang melaksanakan 10 puasa itu orang yang melaksanakan 3 di sana, 7 lagi di kampungnya. Nah, itu khusus 10. Lam yakun ahlu hadiril masjidil haram. Kan itu. Bagi orang yang tidak ada penduduknya yang hadir di Masjidil Haram, berarti bukan penduduk. Bukan orang Masjidil penduduk di sana. Ya. Bukan soal istrinya ya. Itu ada orang bilang istrinya. Kalau istrinya orang sana kan. Orang yang tidak menetap di Masjidil Haram. Ya. Baru ini wattaqullah. Arti wattaqullah dari ayat ini apa nih? Patuhlah kalian semua aturan-aturan deh. Ya kan sudah ada aturan tadi itu. Patuhilah itu, patuhi itu. Sudah itu wa'lamu, kamu sadarilah. Dan ketahuilah. Itulah ilmu Pak Bet yang saya katakan, ini bukan ilmu cari makan nih. Ilmunya Ibrahim. Ilmu untuk ilmu sebenarnya koyo. Iya Pak. Orang kalau tidak sampai ke ilmu cari makan saja kok, tapi jangan tersinggung ya. Maka perlu ya Pak. Iya, tapi jangan tuduh orangnya berang. Wa'lamu. Apa artinya wa'lamu? Dan ketahuilah. Kamu ketahuilah. Fi'il apa nih? Fi'il amar. Mana maf'ulnya? Maf'ulnya kamu wa'lamu. Ketahuilah. Maf'ulnya Pak? Ya. Ini yang maf'ul yang masdaria ke belakang semua sesudahan itu. Kan itu kan jumlah ismiyah di belakangnya. Kan annallaha syadidul iqab kan mubtada khabar juga. Ya. Jadi inilah jumlahnya, jumlah ismiyah ini yang jadi apanya? Jadi maf'ul. Oh, ini maf'ul semuanya ya, Pak? Ya, semuanya. Iya. Jadi sampailah ilmu kamu sehingga betul-betul kamu paham bahwa Allah sangat keras siksanya. Kalau kamu langgar itu, nanti kamu mendapat penderitaan hidup. Kalau sudah sampai ilmunya orang, itu yang sebenarnya ilmu. Kalau ilmu cari makan, itu murah aja. Jadi melanggar aturan haji itu diancam juga dengan siksa yang keras ya Bro? Iyalah.
Iya. Makanya orang-orang yang sudah pergi naik haji karena banyak dilanggarnya malah saya jadinya. Iya. Banyak pura-pura haji itu melenggang-lenggang kos. Itu Bang, kau nggak boleh main-main tuh. Harus sempurna menasiknya ya Pak. Tapi lambogisian tadi rukun Islam itu setali. Jadi puncak itu peragaan simulasi kematian ya ruko di pemainan. Tuh Bapak Ibu kalau mengaji takako nampak mengaji kalau orang Minang Joma atau Pak Bet kalau mengaji di atas sore hanya kan nama fafatahnya. Mengaji pakai kitab. Marato bagi dia. Orang dulu kan masih bisa. Yeah. Orang pepatahnya ada mah. Marato dia temae mengaji di sore kan begitu cara itu. Karena kebiasaan bukan disuruh marato, tapi memang biasanya marato kan di atas mayat. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini ayat-ayatnya, baru nanti yang enaknya ini memang belajar tafsir kita kan? Iya Pak. Jadi tafsir iya, kata apa? Bahasa iya. Sempurna Pak. Alhamdulillah. Baru nanti keluar fikih. Bisa fikih modern. Makanya sebagian orang sudahlah di hotel aja katanya. Di hotel aja kita kan di situ tanah suci juga katanya. Kenapa Bet? Ada katanya di hotel apa sholatnya Pak? Ada. Iya. Iya nah. Ini kecil mah. Kawan Pak Bedko dek salatnya nak di masjid di Padang lah di Pangkal dia hotel salatnya aja. Ya, jadi ini pelajaran kita nanti insya Allah kita sambung lagi 197. Nanti enak itu kalau diulang-ulang. Iya. Wah, pas lapah. Timingnya pas di musim haji Pak. Ya. Jadi nanti sebutkan apa yang pangkal yang pertama tadi. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi kalau haji dua ibadah ini kalau sudah mulai niat sudah, tapi niat itu ada ukurannya ya. Nah, kalau kejadian itu begini. Kalau ini dilanggar begini. Gitu. Kalau ibadah lain enggak. Kalau sholat keluar angin. Iya, berwudu aja. Kalau ini enggak. Ditanya ada orang, "Lah jadi hajinya?" Enggaknya, tapi bang kau nyembelih ya itu peraturannya. Kan misalnya kita mau pergi naik haji, rupanya pesawat sudah terbang, rupanya orang terjadi pertempuran, pesawat membelok. Dan itu pun waktu Rasulullah terhalang itu kan sahabat tidak mau menyembelih awalnya, Guru. Sebagian. Sebagian. Jadi kata Aisyah, wahai Rasulullah, engkau dululah menyembelih hewan kurbanmu, nanti engkau kembali pulang. Jadi karena melihat Rasulullah sudah memotong hewan kurban, barulah sahabat pertamanya agak protes dia kan itu. Iya, itu karena itulah soal keyakinan lah kan. Itu maka disebut lillah tadi. Lillah. Nah, ini Bapak-bapak sampai sini pengajian kita ya. Jadi saya terasa itu kalau sudah menyangkut masalah ibadah, masalah hukum, itu memerlukan itu, maka nanti berbagai aliran lagi, berbagai itu tentu enggak sembarangan. Jadi baiknya memang cobalah lihat nanti fikih haji dan umrah, bacai semuanya, dibaca pula ini, baca pula tafsir, baru begini. Jadi kaitannya rukun Islam, rukun iman. Jadi isinya membuat manusia bagus, tapi ukuran bagusnya enggak bagus menurut budaya ya. Kalau untuk bagus kan asal dikatakan sama orang kan la tufsidu fil ard. Jangan kamu buat binasa, maksud binasanya itu bukan binasa meruntuh-runtuhkan bangunan, enggak itu dong. Membuat paham-paham jalan-jalan, ya aliran-aliran yang bukan-bukan. Misalnya, ya itulah, kalau apa ini nanti, pokoknya masuk surga, kita sudah ditunggu oleh Tuhan, kan murah saja jadi itu. Nabi Muhammad belum ada gambaran dia masuk surga, ragu kan,
Berbagai-bagailah cerita orang. Jadi silahkan aja, kita mau belajar terus. Nah, mari berdoa. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Quran wa 'allimna lughatal Arabi. Ya, kenapa ini ada dikaitkan? Ya, berkaitan dengan mungkin ustaz-ustaz lain ada yang mengatakan itu, ada yang enggak. Jadi kita pakai wa 'allimna lughatal Quran wa 'allimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaini, kelasnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa. La'allana alimun. La'allana fahim. La'allana.